Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Nah, ini dia akhirnya kena cekal juga. Roy Suryo, Rismond, Tifa, dan 5 rekannya. Ya, dicekal ke luar negeri. Wih, udah deh. Kalau sudah dengar kata dicekal, artinya mereka ini ya ada beberapa alasan ya. Yang satu sudah pasti sudah tersangka. Kedua, dicegah ke luar negeri supaya nggak bisa kabur. Nah, lo nggak bisa lagi tuh alasan tuh mau berobat seperti Egy Sujana waktu itu ya. Dicekal. Selain dicekal, dia juga harus setiap minggu lapor ke Polda Metro Jaya. Udah deh, jelas deh. Kalau ada seseorang sudah dicekal, terus nanti nggak ditahan, bohong deh ya. Udah deh, ini memang slow but sure. Oke, yuk kita simak. Tapi numpang lewat dulu nih, satu nih ya. 1, 2 nih. Nah ini ada ya ahli hukum lah dia ya, Teguh Nasrullah. Sering jadi pembicara di Indonesia Lawyers Club. Kebetulan saya ada di satu grup WA yang dimasukkan oleh seorang sahabat saya. Dia itu benar-benar anti Jokowi. Oke deh, kita lihat ya komentar dia. Ya tentu saja karena dia anti Jokowi, komentarnya begini. Dia bilang, Pak Jokowi yang terhormat, tentu Bapak sayang negara. Lah semua juga sayang negara lah ya, kecuali Kadrun dan Badrun ya. Berapa besar biaya yang telah dibuang oleh negara, waktu dan tenaga hanya persoalan ijazah Bapak. Lalu kalau salahin Jokowi, salahin itu Roy Suryo dan kawan-kawan yang bikin isu. Harusnya lu ngomong, Roy Suryo dan kawan-kawan, berapa besar biaya yang telah dibuang oleh negara gara-gara bacot lu, gitu dong. Gara-gara ulah lu bikin hoax. Sekarang dia salahin Jokowi. Nah, dia bilang apa? Padahal Bapak bisa mempersingkat penyelesaiannya itu. Duduk. Ketemu Roy Suryo. Lah, Roy Suryo siapa? Masa Jokowi disuruh duduk ketemu Roy Suryo? Aduh, ini komentarnya bener-bener deh. Ini ijazah saya, katanya dia minta Pak Jokowi duduk sama Roy Suryo. Ini ijazah saya. Periksa kemanapun. Selesai masalah ini katanya. Lah, sekarang saya mau tanya. Kalau Teguh Nasrullah saya bacotin gitu ya. Di podcast saya, di Facebook saya. Itu ijazah Teguh Nasrullah palsu. Saya mau tanya, Teguh Nasrullah marah nggak sama saya? Marah dong. Karena dengan demikian, satu, ya, pasti Bapak nuduh saya nyebar hoax, fitnah, dan segala macam. Bapak mau pakai cara Bapak ketemu saya, duduk, nih ijazah saya. Nah, besok saya bilang, ijazah Jokowi, Yusuf Kala palsu. Ayo, Pak Yusuf Kala ketemu saya, duduk, perlihatkan. Begitu? Kemudian saya bacot lagi, itu ijazah SBY palsu. Sini, ketemu saya, perlihatkan, selesai. Astaga, kalau seluruh pejabat negara saya perlakukan sedemikian, ya, yang salah saya. Kok ini disalahkan Jokowi? Aduh, bingung dah. Memang kalau orang sudah benci ya, beginilah. Oke, saya bukan bela Pak Jokowi loh. Faktanya demikian. Lanjut. Nah, aduh. Beberapa hari yang lalu, ya, Refli Harun dan kawan-kawan itu walk out. Nah, walk out dari apa? Nanti kita lihat ya. Jimli Asidiki bilang, saya hargai sikapnya. Itu aktivis sejati. Jadi ceritanya, Refli Harun diundang ke komite
Percepatan Reformasi Polri, di mana Jimli Asidiki itu sebagai ketuanya. Nah, akhirnya Refli Harun dan CS-nya siapa? Ntar kita lihat. Dia walk out. Walk outnya kenapa? Nah, ini dia nih. Kita lihat yang Detik News nih. Komisi Reformasi Polri torak Roy Suryo, CS ikut audiensi. Akhirnya Jimli beri penjelasan. Ceritanya begini. Refli Harun memang diundang, ya, diundang oleh Komisi Percepatan Reformasi, ya. Nah, kemudian dia mengklaim ada 18 nama yang akan mengikuti audiensi, ya. Kemudian belakangan Refli itu berkomunikasi dengan Pak Jimli sebagai ketua. Nah, untung ketuanya Jimli Asidiki. Nah, kenapa? Kalau ketuanya Pak Mahfud MD ceritanya beda nih. Dugaan saya loh, ya kan? Kita lihat lagi nih. Jadi katanya dia mengajukan 3 nama lain. Dari yang 18 diajukan lagi 3 nama lain, ya, untuk mengikuti audiensi. Siapa aja? Dia masukkan itu Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Sitiva, ya. Kemudian ini menarik. Jadi Refli Harun apa ya? Punya inisiatif masukkan 3 orang yang sudah jadi tersangka ke dalam dialog dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Nah, tapi dari tim Komisi Percepatan Reformasi Polri itu ada keberatan, ya. Nah, Refli bilang 3 orang yang diajukan itu memang awalnya dia sengaja nggak kasih tahu. Karena dia bilang ini kan lembaga aspirasi, masa belum apa-apa sudah menghukum orang, maksudnya. Roy, Rismon, dan Tiva itu kan tersangka. Menurut Refli, di sini dia tanda kutip dihukum, ya. Dihukum untuk tidak boleh bicara. Lah, dia bilang kan baru tersangka katanya, ya, belum tentu bersalah. Aduh, kalau sudah tersangka, 99,99% bersalah lah. Kita lihat saja, memang belum ditahan sih, ya. Nah, kemudian 3 nama itu ternyata yang diajukan oleh Refli Harun ya tadi, ya, yang sudah berstatus tersangka karena kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, ya. Nah, kemudian di tempat itu Roy Suryo CS diberi pilihan untuk boleh ikut audiensi, tapi tidak diperkenankan bacot. Ya bagus dong, orang nggak diundang, dibawa sama Refli Harun. 3 orang ini, Roy, Rismon, dan Tiva, tetap diizinkan oleh Jimli, tapi nggak boleh bicara, alias nggak boleh bacot. Nah, oleh karena itu Roy Suryo ya nggak terima lah dan kawan-kawan. Maka mereka sepakat. Gimana nih katanya? Kita di dalam aja atau mau keluar? Nah, akhirnya mereka walk out, ya. Ya sudah. Setelah itu Pak Jimli bilang, ya oke. Karena dalam surat permohonan dari Refli Harun yang katanya mau ngajak 3 orang ini, dia nggak sebut nama. Nah sekarang you mau salahin Jimli Asidiki? Yuk nggak sebut nama. Refli Harun, ya ngapain saya sebut nama? Ini kan lembaga aspirasi. Apa-apaan ini? Udahlah. Kalau udah salah lah jangan pakai alasan, ya. Tidak ada di daftar katanya namanya. Jadi ya kalau mau ikut boleh. Cuman dengar, nggak boleh bacot. Nggak terima. Akhirnya ya sudah. Mereka keluar. Tapi, nah kita lihat ini. Untung ketuanya Pak Jimli Asidiki. Coba kalau ketuanya Pak Mahfud MD. Rasanya diizinkan tuh berbicara. Kan Pak Mahfud MD agak ngepro ya kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, ya. Oke, nah akhirnya mereka pun walk out. Ya sudah, memang begitulah. 1 nggak dikasih tahu siapa temannya itu, 3 dan memang lagi tersangka. Oke, nah. Kemudian, nah ini berita terbaru lagi nih, ya. Berita kemarin. Roy Suryo CS dicekal ke luar negeri gara-gara kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dan juga dia setiap minggu harus lapor ke Polda Metro Jaya
Capek deh lo ya. Udah deh, ini tanda-tandanya. Nah, dikatakan di sini ya, Polda Metro Jaya mencekal Roy Suryo CS ke luar negeri ya. Setelah mereka jadi tersangka, ada 8 orang yang seluruhnya dicekal ke luar negeri. Selain itu, mereka wajib lapor 1 kali seminggu setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Ini kan Jumat ya. Kamis depan, mereka 8 ini harus lapor. Kamis depannya lagi harus lapor. Nah, biasanya kalau orang wajib lapor, dia absen kalau tidak ada alasan yang tepat. Misalnya kesenggol mobil kah, harus dirawat ke rumah sakit, ya nggak bisa lapor dong. Waduh, itu gawat itu ya. Wajib lapor dan kena cekal ya. Nah, itu kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Ya, mantap ya, udah dicekal artinya sekarang. Wah, tapi kan belum ditahan ya, tunggulah coy sebentar lagi ya. Nah, biasalah kalau permohonan pencekalan itu diberikan kepada pihak imigrasi ya, supaya dia tidak bisa ke luar negeri. Ketahuan nih, wah lo mau keluar negeri nih, wah, dia scan pasportnya di AutoGate itu nggak bisa, dicekal, kira-kira begitu ya. Mantap. Nah, apalagi konsekuensinya setelah mereka dicekal? Tadi mereka tuh harus seminggu sekali datang ke Polda Metro Jaya. Nah, pencekalan ini ya seperti kita tahu ya, untuk menghindari mereka pergi ke luar negeri. Tapi kalau jalan-jalan keluar kota aja, ke Bogor, ke Bandung, ya, oke, boleh. Tapi seminggu sekali, you harus lapor. Kalau nggak lapor, nggak datang ke Polda Metro Jaya, Pak, ini Pak Roy, ini Pak ini Rismon gitu, Pak ini Tifa, nanti dibikin surat tanda lapor, gitu ya. Kalau tidak, mungkin dicurigai dia kabur, mungkin kabur ke mana itu ya, ke Maluku atau ke Kalimantan, nggak tahu lah. Ini kan begitu ya, karena dia boleh keliling-keliling di Indonesia ya. Nah, jadi ya selain tadi Roy, Rismon dan Tifa, yang 5 lagi kita tahu ada Egy Sujana. Egy Sujana juga katanya kan pengacara juga loh kalau nggak salah ya. Kemudian Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Muhammad Rizal Fadila ini bekas kader PAN kalau tidak salah, yang teriaknya paling kenceng, tangkap Jokowi, adili Jokowi. Akhirnya tersangka dia ya. Nah, maka dari itu Pak Nasrullah, nah kalau saran saya, cobalah Bapak periksa lagi saran Bapak. Kalau Bapak bilang gara-gara Jokowi, maka negara mengeluarkan biaya besar. Lah, mestinya salahin dong 8 tersangka ini. Gara-gara lu orang nih ya, negara keluarkan biaya besar. Iyalah, Bapak kan orang ahli hukum, ngerti siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Bayangkan kalau saya tuduh seluruh penduduk Indonesia satu persatu. Saya bilang, ijazah kamu palsu, tunjukkan ke saya. Biar cepat nih. Nah, datang dia ke saya. Siapa saya? Saya tuduh lagi orang kedua. Misalnya Pak siapa? Pak Prabowo. Pak Prabowo, ijazah Anda palsu. Datang ke saya, tunjukkan. Selesai nih. Mampus ini orang-orang yang saya tuduh. Gimana sih? Aduh. Jadi, ya kita lihat ya. Setelah mereka sudah dicekal dan wajib lapor, tinggal tunggu pemeriksaan para saksi dan ahli yang akan diajukan oleh mereka ini. Kan akan diperiksa ya, cuman belum tahu. Saya tidak tahu pemeriksaannya itu terpisah atau bersamaan lagi dengan mereka sebagai tersangka. Kalau bersamaan lagi dengan mereka sebagai tersangka, udah deh, cepet aja lah Pak ditahan ya. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa,
Terima kasih.